Apakah dia ilmunya ilmu tentang Al-Quran, atau ilmunya hanya sekedar ilmu dasar tauhid, atau ilmunya adalah ilmu fikih, atau ilmunya ilmu mantik. Ilmu itu banyak, Bang. Di dalam Islam, cabang keilmuan di dalam Islam sendiri itu sangat banyak. Sangat banyak. Ada yang namanya ilmu bahasa Arab, di mana umat Islam itu dituntut, bahkan ini ada cabang mata kuliahnya tuh, sastra Arab. Di mana kami 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun belajar memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu pengetahuan nahwu sorof. Anda bertanya yang mana? Apakah ilmu lugah? Jadi saya bingung, makanya Anda yang membuat lama jadinya, karena pertanyaannya nggak spesifik. Silakan belajar bertanya dulu sama saya. Kan Alkitab, perjanjian baru, kita kitab suci. Kalau di Muslim itu berarti Al-Quran. Apakah firman Allah itu 100% bisa dipahami manusia? Kira-kira begitu sebenarnya masuknya. Ya, saya jawab. Al-Quran sudah menegaskan tentang dirinya. Pertanyaan Anda ini dijawab sama Al-Quran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal, itu kitab. Zalikal kitab bula raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan. Untuk siapa tidak ada keraguannya? Untuk orang-orang bertakwa. Zalikal kitab bula raiba fihi hudalil muttaqin, yang adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang mereka bertakwa ini? Mereka yang percaya bukan hanya kepada dunia fisik, tapi juga kepada metafisik alias goib. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, semua isi kandungan Al-Quran tidak bertele-tele bagi mereka. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran, tidak ada keambiguan dan kebiasaan tentang Al-Quran bagi mereka yang percaya kepada hal yang gaib, ya, kepada mereka yang percaya bahwa ada dunia yang tidak mampu dijangkau dengan indera manusia. Nah, ini jawaban saya. Silakan tegaskan. Berarti memahami gitu semua isi Al-Quran. Tergantung, kalau mereka yang belajar mereka memahami. Iya, manusia ada yang nggak memahami. Saya sudah jawab. Saya pikir saya tidak perlu berulang-ulang ya, karena bertele-tele. Saya jawab sekali lagi ya. Yang mempelajari, memahami. Siapa mereka? Yang paling memahami Al-Quran adalah Muhammad ibnu Abdullah. Yang kedua siapa? Para sahabat. Yang ketiga siapa? Para tabi'in generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Ilmu pengetahuan ini ditransfer generasi ke generasi sampai kepada para ulama kami saat sekarang ini. Jadi, maka orang yang paling memahami, jangan dipotong dulu ketika saya menjelaskan, biar saya tidak berulang, saya tidak mau bertele-tele dan tidak mau debat kusir. Kalau Anda kebingungan dengan diri Anda, itu bukan masalah saya. Tugas saya menyampaikan ilmu pengetahuan yang bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk yang menonton. Nah, jadi di dalam Islam sendiri, orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran tentulah para ulama. Siapa mereka? Alim ulama itu bukan hanya orang yang mengetahui, tapi orang yang mengetahui juga mengamalkannya. Mereka yang disebut dengan alim ulama. Silakan. Nah, berarti ini kan yang saya bicarakan tadi kan awalnya kayak apologi Kristen maupun Muslim. Berarti untuk sekarang ini pertanyaan saya bukan istilah Nabi sama sahabat-sahabatnya. Apakah ada manusia itu yang memahami kitab sucinya, baik Islam baik Kristen, intinya apa tidak? Kalau saya ditanya, memang nggak ada di Kristen itu memahami 100% isi kitab sucinya. Kalaulah dia bisa memahami, berarti dia bukan kitab suci. Pasti ada di situ semua juga rahasia Allah. Kira-kira begitu maksud saya. Itu maksudnya buat baik, perbandingan. Saya jawab. Argumen Anda ini menunjukkan jawaban dari orang-orang yang sebenarnya mencoba untuk membenarkan ketidaktahuan tentang kitab suci. Kalau Anda mengatakan konsekuensinya adalah, kalau Anda bilang dalam kitab suci saya banyak yang tidak dapat diketahui karena ada rahasianya, seolah-olah Anda percaya Tuhan memberikan kitab Tadi saya bilang kan ada 100%. Bang, saya belum selesai. Iya, saya mengkritisi cara berpikir Anda.
Kalau Anda adalah seorang scholar, mungkin saya akan mengajak Anda untuk diskusi dengan saya dua arah. Tapi saya tidak tahu Anda ini seorang ahli teologi atau bukan. Coba saya tanya dulu. Enggak, awam aja. Oke, artinya ketika Anda berbicara, mohon maaf Bang. Ketika Anda berbicara, itu berbicara dari ketidaktahuan Anda. Untuk apa saya berdebat dengan Anda? Anda mengatakan bahwa kalau ada kitab yang tidak bisa dipahami 100%, maka dia bukan lagi kitab suci. Itu definisi datang dari siapa, Bang? Bikinan sendiri ya. Nah, Anda tahu aja tidak? Semua pendeta nggak ada yang ngaku itu. Iya, kalau pendeta Anda tidak memahami kitab suci Anda, jangan katakan kitab suci Anda memang tidak terpahami. Karena definisi kitab suci adalah tidak terpahami. Ini namanya adalah argumen yang membenarkan ketidaktahuan. Kalau di kami tidak seperti itu. Mohon maaf, maaf enggak, Bang. Maksud saya sudah bilang ya. Saya tidak mau debat kusir. Iya, saya tidak mau debat kusir. Saya tidak ada urus, Bang. Kalau di Kristen memang saya tahu. Jangankan Anda, Paulus aja tidak mengerti kitab Anda. Bahkan Yesus mengatakan, dia mengatakan bahasa perumpamaan itu supaya orang lain tidak mengerti. Saya tahu ayatnya kok, Matius 13:13. Iya. Jadi di dalam kitab Anda sendiri, Yesus itu berbicara dengan perumpamaan. Dan Yesus mengatakan, kepadamu telah diberikan karunia kerjaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Memang kitab Anda itu bukan untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum Taurat kok. Saya sudah tahu ayatnya itu, dan itu nubuatannya dalam Yesaya. Tapi itu masalah kalian, bukan masalah kami. Kalau kalian punya masalah dengan kitab suci kalian, saya lagi. Saya bertanya. Sebentar, brother, saya belum selesai. Bertanya, Anda tadi kan diizinkan bertanya. Saya sudah berikan waktu saya, buang-buang waktu sekitar 5 menit untuk menjawabnya. Padahal saya mau kajian. Ya, kajian saya ini lebih bermanfaat untuk umat yang menonton ketimbang mendengarkan argumen Anda yang tidak ada dasarnya, saudaraku. Jatuhnya nanti saya merendahkan Anda di sini. Saya tidak mau merendahkan siapa-siapa di sini. Ketidaktahuan Anda itu cukup Anda simpan untuk diri sendiri. Jangan sampai ketika Anda kabarkan ketidaktahuan Anda, lalu Anda benarkan ketidaktahuan itu di sini. Ini namanya penyesatan. Saya tidak mungkin mengizinkan di Qomal Islam terjadi penyesatan dan kami memberi panggung. Kecuali Anda ingin belajar dan sama-sama mengajar bersama saya. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda mencoba mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sini dengan ketidaktahuan Anda bahwa ketidaktahuan tentang kitab suci itu memang natural. Ketidakpahaman tentang kitab suci itu memang sudah seharusnya. Anda membenarkan bahwa kitab suci itu memang tidak mudah dipahami. Atau kitab suci itu tidak akan dipahami. Ini yang tidak kami terima. Ini namanya penyesatan. Di Islam itu kami di-trigger untuk memahami kitab suci dengan cara belajar. Di Anda seolah-olah mengajak orang-orang, lah nggak usah lah pelajari kitab suci itu, kita nggak akan paham semua juga kok. Ini namanya Anda sedang mendegradasi keinginan orang-orang untuk belajar. Anda harus dihentikan. Kalau Anda di sini tahu Qomal ini untuk apa, ini Qomal yang saya harapkan menjadi Qomal edukasi. Transfer knowledge, transfer attitude. Ya, knowledge itu apa? Pengetahuan yang didapatkan bisa dari experience. Seperti saya punya pengalaman berdiskusi dengan banyak Kristen, sehingga pengetahuan saya dari Kristen itu nggak kaleng-kaleng. Hasil diskusi selama 6 tahun. Dengan pendeta kalian juga saya sudah berdiskusi. Yang kedua, pengetahuan saya adalah dari belajar membaca, ya, meneliti, menganalisis, baik secara akademik maupun non-akademik. Nah itu, kemudian pengetahuan saya dapat dari mana lagi? Pengetahuan saya dapatkan dari critical thinking, dari rasional. Maka ketika kalian yang tidak belajar, lalu membantah atau memberikan kepada saya informasi, ternyata tidak ada dasarnya, apa alasan kami terima? Apa alasan kami beri panggung? Maka saya tadi sudah bilang, saya mau kajian kita tentang ketuhanan, tentang ontologis. Ya, kita akan mengkaji beberapa pertanyaan-pertanyaan yang konsekuensi logiknya apakah itu memuliakan Tuhan atau menghinakan Tuhan. Ya. Nah, kalian umat Kristen di sini, kalau kalian tidak mau belajar kan bisa cari room lain. Tapi kalau kalian betul-betul ingin belajar dan mengajar, saya dampingi kalian, saya temani kalian. Kalian berilmu, naik ke atas, kita dua arah. Kalian tidak berilmu, saya temani kalian untuk menjawab pertanyaan kalian yang saya pahami. Mau kajian, oke kita turun. Cuma pertanyaan saya tadi berarti di Muslim, baik alim ulama. Itu bukan pertanyaan. Kata-kata yang diawali dengan berarti itu bukan pertanyaan. Dengar teman-teman ya. Saudara kita ini tidak bisa membedakan pertanyaan. Bang,
Keinginan Anda untuk bicara dan didengarkan itu bukti kalau Anda itu sedang tidak ingin belajar. Anda saja sudah tidak bisa membedakan mana pertanyaan dan mana pernyataan. Tadi Anda ingin bertanya lalu Anda mengatakan berarti. Berarti itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Pertanyaan itu diawali dengan kalimat tanya. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Tadi Uni udah jawab. Anda bukan bertanya. Muslim, kitab suci itu dipahami 100% baik yang berilmu lah alim ulamanya. Kalau di Kristen itu tidak bisa. Tentu Nabi Muhammad SAW memahami 100%. Nggak bakal bisa. Ya itu tidak kami tidak mau bertanya, bang, kami tidak mau bertanya, bang, kenapa kalian nggak paham? Kami nggak perlu tahu itu. Iya, karena tidak ada manfaatnya buat peradaban. Iya, makanya jangan jelasin. Iya, abang saya hentikan karena abang Anda di sini menjelaskan kenapa kalian nggak ngerti kitab kalian. Kan gitu. Kami tidak bisa mengerti 100% karena buat apa Anda jelaskan? Emang kami perlu? Kan kami tidak perlu itu. Kami kan tidak butuh alasan kalian kenapa kalian nggak ngerti kitab kalian. Karena kami sudah tahu itu. Kenapa? Memang kalian tidak akan mengerti kitab kalian. Kenapa? Karena kalian secara epistemologis kitabnya tidak jelas. Nah, tapi kalau kalian katakan ini kan berbicara karena itu tidak ada urusan dengan kami. Kitab suci Islam sama. Ya, biarkan saya memberikan kajian. Tidak ada kaitannya dengan Anda. Anda dari tadi ingin sekali bicara, tapi pembicaraan Anda itu tidak berasal dari pengetahuan. Apa alasan kami membuang waktu kami untuk mendengarkan saudaraku? Kenapa kami harus mendengarkan Anda? Anda bukan orang yang secara akademis belajar. Coba. Bukan, Anda bukan bertanya. Saya kan bertanya. Teman-teman Kristen ini, Anda tidak bertanya. Anda tadi. Oke, apa pertanyaannya? Anda tidak mengerti kalimat tanya dengan kalimat pernyataan saudaraku. Tadi kan sudah saya kasih kesempatan bertanya dan saya sudah menjawab. Itu saya berani ngomong. Itu bukan pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Gitu. Iya, itu bukan pertanyaan. Muslim. Bukan. Anda kan bertanya. Ya Allah, ini orang kenapa sih kok birahi banget pengen ngomong, Bang? Bang, iya, itu doang. Kalau pertanyaan itu gini, Bang. Dipahami. Iya, apa tidak? Itu berarti itu bukan. Saya nggak ngerti deh kenapa orang Kristen ini pertama pengen banget didengarkan, tapi nggak pernah belajar. Kedua, tidak mengerti membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat pernyataan. Yang ketiga, kayak gini loh. Apa nggak punya adab atau rasa malu ketika orang yang sudah jadi narasumber dan tuan rumah sudah memute, menghentikan, tapi nggak ngerti dengan kode itu gitu loh. Kalau sudah ada kode itu, berkali-kali kami katakan kami mau kajian, masih juga buka mic, memaksa lalu bicara. Saya tidak mengerti kalian ini ada perasaan sebenarnya banyak sih? Terbuang. Ada norma nggak sih? Pertanyaan saya cuma satu. Iya, karena Anda. Saya membuang waktu saya 5 menit, 10 menit untuk melayani Anda. Saudara Islam yang tadi berilmu lah 100%, tidak apa enggak, iya doang dia. Kalau ditutup saya saja mic-nya dulu, ya ditutup saja mic-nya. Kalimat pertama saya akan menjawab dan selanjutnya saya akan kajian dan Anda diam dulu ya. Karena kami tidak lagi bertanya kepada Anda dan kami tidak mengharapkan Anda berbicara dan bertanya lagi ya. Karena Anda sendiri tidak bisa membedakan pertanyaan dan pernyataan. Cuma itu doang. Iya. Teman-teman umat Islam, kalau kalian misalnya ada di Komal Kristen, kalau kalian tidak diizinkan berbicara, kalian jangan bicara ya. Di Islam itu diajarkan adab. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah ketika kalian menelpon orang sekali, 2 kali orang tidak mengangkat, jangan kalian menelpon kembali ya. Bisa jadi orang itu tidak mau menerima telepon kalian. Oke? Ketika kalian mengetuk pintu rumah orang lain, sekali kalian ketuk, 2 kali kalian ketuk, 3 kali kalian ketuk. Jangan kalian paksa untuk masuk ke rumah orang lain. Bisa jadi orang tidak nyaman dengan kalian. Ya, di Islam itu begitu Bang Kira. Sama. Ya, kami begitu Bang Kira. Ya, jadi kalau ada orang-orang Bang Kira, sudah kita kasih kode dengan cara baik, mereka tidak paham juga. Bisa jadi mereka memang tidak mengerti moralitas dan adab. Atau memang mereka niatnya bukan untuk tenang mendapatkan kajian, tetapi untuk membuat rusuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya sudah berkali-kali katakan, kami umat Islam ini adalah umat yang diperintahkan kewajiban kepada kami ini adalah belajar. Ya, tolabul ilmu. Kami diperintahkan untuk belajar. Nah, ketika kami belajar, maka tidak semua orang mengikuti perintah ini. Apakah semua orang belajar? Belum tentu. Maka orang-orang yang kefahamannya itu di atas rata-rata disebut sebagai alim ulama. Siapakah alim ulama itu? Mereka yang bukan hanya sekedar paham, tetapi juga mereka amalkan kepahaman mereka. Mereka lah yang alim ulama yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika ada umat Kristen bertanya, apakah Al-Quran itu dipahami 100%? Tentu dipahami.
tentu dipahami 100%. Dan orang pertama yang pasti memahaminya adalah yang mengajarkan kepada kami. Siapa namanya? Muhammad ibnu Abdullah. Orang setelahnya siapa? Orang yang diajarkan dengan terang benderang oleh Nabi kami, para sahabat. Makanya mereka adalah ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Mereka adalah orang yang paling paham. Lalu pertanyaan itu kan sudah saya jawab. Lalu saudara kita memaksakan menjawab, kami nggak mungkin paham karena gini-gini. Lah kami kan tidak bertanya. Kami kan tidak butuh jawaban kenapa kalian nggak ngerti kitab kalian. Kecuali saya bertanya gitu. Tapi memaksakan ingin memberitahu. Untuk apa? Apa guna buat peradaban? Baik. Silakan teman-teman Kristen yang ingin bertanya naik ke atas. Tapi kalau kalian awam, mohon dengan sangat bertanya saja. Saya dedikasikan hidup dan waktu saya untuk belajar kemudian mengajarkan kalian kembali. Oke. Tapi kalau kalian merasa memiliki ilmu, semuanya lanjut. Mbak Ripa pakai makeup apa sih? Kok cantik kali? Memang memang aslinya aksiomanya saya manis ya. Silakan Greg. Jadi saya ditanya sama yang awam, tapi saya akan berdiskusi dua arah dengan mereka yang mengaku belajar secara mendalam tentang teologi. Silakan. Oke, izin sapa tamu baru Bang Lord Kual. Selamat pagi, Islam atau Kristen? Kristen saya. Oke, Kristen. Tafadhol ukhti insyaallah. Oke, sebentar Uni ya. Ini kita sudah kena pelanggaran 2 kali nih. Kalau sekali lagi udah selesai kita turun. Siapa yang buat bang? Siapa yang buat? Ada yang nggak tahu nih. Tadi kena lagi 1. Siapa? Aduh. Siapa jadi gimana Uni? Mau kita biasa-biasa aja. Rungkat sebentar langsung naik lagi atau melanjut terus? Boleh. Terserah. Lanjut aja terus, tapi dengan catatan, Greg, cara mengatasi supaya tidak ini, makanya jangan ada di sini tuh kita kayak melayani debat kusir. Siap. Kita hindari debat kusir. Pertama, Uni kan udah bilang kajian. Uni membawa kajian di sini. Kajian itu apa? Materi yang Uni mau presentasikan. Materi yang Uni presentasikan tadi boleh ditanya dan dikritisi oleh umat Kristen di bawah. Sebenarnya Uni tidak lagi membawa Kristen, tapi membawa konteks universal. Apa yang Uni bahas? Uni membawa kajian ontologi, salah satu cabang ilmu di filsafat. Uni mau menjelaskan itu kepada saudara-saudara kita yang Islam maupun non-Islam. Tapi kalau ada yang keberatan dengan diksi dan narasi saya, boleh naik ke atas untuk membantah dengan data. Kalau membantah dengan ketidaktahuan, mohon maaf saya tidak terima ya. Langsung gitu. turun Uni ya. Nah, langsung turunkan ya. Ya, kalau langsung turunkan saja. Iya, biar nggak rungkat, biar nggak rungkat nggak apa-apa. Bagus itu. Oke, dilanjut Ya, ini baik, ada Lanjut. Ya, saya tidak ini dengan Kristen dulu ya, Melani. Saya mau kajian dulu aja. Nanti yang Kristennya nanti kasih waktu untuk bertanya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabi ajmain. Puji syukur atas rahmat Allah, atas adanya rum-rum atau komal-komal Islam di mana kita bisa saling berbagi informasi. Saya masih bisa mendapatkan ladang amal dengan cara diizinkan untuk memberikan kajian penelitian atau apa-apa yang sudah saya pelajari dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari untuk saya bagikan kepada teman-teman semua sebagai bentuk cinta dan kasih sayang saya kepada sesama manusia. Terlepas dari kalian terima atau tidak, itu bukan lagi menjadi urusan saya, tetapi tugas saya hanya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tugas kami hanya menyampaikan. Nah, teman-teman Kristen mohon maaf dengan sangat kalau kalian hanya ingin mengacaukan diskusi ini, maaf kami tidak kasih kalian kesempatan. Dan kalau kalian ingin bertanya, silakan kalian naik ke atas. Dan kalau kalian ingin menguji saya, kepahaman saya terkait Al-Quran yang saya baca, boleh. Tapi dengan catatan kalian harus lebih berilmu daripada saya. Tapi kalau kalian bukan siapa-siapa lalu menguji saya, maaf saya tidak terima. Nah, kalian boleh mengkritisi saya dengan catatan kalian harus punya data. Tapi kalau kalian tidak sama sekali belajar lalu mengkritisi saya, mohon maaf dengan sangat, belajarlah lebih dahulu saudaraku. Nah, kalian boleh bertanya kalau kalian memang adalah orang awam. Tapi kalau kalian orang-orang berilmu, mari kita dialektika, mari kita dua arah. Tema kali ini adalah ontologis. Apa itu ontologis? Ontologis adalah salah satu cabang ilmu, teman-teman. Cabang ilmu dalam kajian filsafat.
Nah, teman-teman tahu kalau kajian filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijaksanaan, tentang filsafat atau filosofi ya, definisi-definisi ataupun penalaran dan logika. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu filsafat di ruang akademik ya. Dan saya memang secara akademik tidak mengambil itu sebagai mata kuliah, tetapi saya mempelajarinya secara autodidak dengan memperbanyak bacaan-bacaan jurnal terkait filsafat. Nah, salah satunya adalah ilmu ontologis. Teman-teman perhatikan dengan baik, ontologis ini dari kata ontos dan logos ya. Apa maksud dari ontologis? Ontologis adalah ontos dan logos, ilmu yang memahami atau logos itu kan ilmu pengetahuan, ilmu yang mempelajari tentang keberadaan, eksistensi dan keberadaan. Nah, salah satu cabang ilmu yang penting ontologis ini adalah di mana kita memahami apa sih definisi sesuatu itu dikatakan ada, kenapa dia bisa dikatakan ada, apa ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan ada, apakah segala sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat, harus bisa diindrakan. Nah, kalau begitu bagaimana secara natural kita memahami keberadaan ini? Maka itulah kajian-kajian yang dipelajari di dunia ontologis. Nah, untuk itu teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya akan memberikan kepada kalian wawasan ini. Mungkin kalau kalian menganggap ini sesuatu yang membosankan, wajar, karena ilmu pengetahuan memang dianggap membosankan oleh bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Tapi bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan, bisa jadi ini menjadi salah satu emas atau harta berharga bagi mereka. Silakan standby dengan catatan, jangan menghujat, dan kalau kalian typing menghujat di bawah, tolong moderator bekerjalah, jangan biarkan Allah, Nabi kita, agama kita dihujat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh kalian nanti. Nah, saya akan lanjut. Teman-teman yang di YouTube yang sudah menyaksikan, silakan kalian lihat ada stikernya. Yang di sini tidak bisa kalian lihat stiker ya, mohon maaf dengan sangat. Di sini saya sudah membuat sebuah stiker. Hari ini belajar dasar filsafat dan kita belajar kajian ontologis. Cabang ilmu ya, cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan. Dan qadarullah kita belajar tentang Tuhan. Kita akan memahami dulu apa sih definisi Tuhan, dari mana sih asal kata Tuhan, apa padanan kata Tuhan dalam bahasa semitik lainnya. Maka kita tahu teman-teman, Tuhan adalah bahasa dari hiperkorek kata Tuhan. Teman-teman perhatikan sekali lagi, kata Tuhan adalah kata hiperkorek. Asal katanya sebenarnya Tuhan, tapi dirubah dengan menambahkan huruf H. Upaya untuk membedakan Tuhan-Tuhan yang lebih spesifik, yaitu merujuk kepada Yesus. Awalnya kata Tuhan diganti menjadi Tuhan. Kemudian diserap oleh KBBI, secara etimologi adalah sembahan, secara terminologi seharusnya adalah yang menciptakan alam semesta, pencipta yang tidak diciptakan. Secara esensi, dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan dalam etimologi adalah sembahan. Secara terminologi adalah pencipta yang tidak diciptakan, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Secara esensi, dia spesifik sendiri, berbeda sendiri, dan tidak sama dengan makhluk. Kalau kalian umat Kristen berbeda dengan saya, tidak masalah. Tapi ketika kalian sampaikan itu, berikan alasan kenapa kalian berbeda dengan saya. Di sini ada saudara Kristen kita Bang Kiera. Nah, secara etimologi kita bahas. Secara etimologi, kata Tuhan itu berasal dari kata ilah, dari bahasa Arab yang artinya adalah sembahan. Dari kata God, bahasa Inggris yang artinya juga sembahan. Dari kata theos yang atau dewa yang artinya juga sembahan atau yang disembah. Maka secara etimologi, Tuhan itu banyak. Ya, batu-batu disembah, kayu-kayu disembah, roh-roh juga disembah. Teman-teman tahu kepercayaan animisme? Animisme adalah kepercayaan bahwa tempat-tempat atau benda-benda memiliki roh dan kemudian memiliki kuasa-kuasa. Ini adalah kepercayaan animisme. Kalau panteisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa alam semesta ini adalah penjewantahan dari Tuhan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang umat Islam adalah umat yang memiliki sistem kepercayaan dengan konsep ketuhanan tauhid atau monoteisme. Nah, dulu pernah peradaban memiliki namanya Tuhan berkonsep triteos atau politeisme. Di mana sebelum adanya Tritunggal ada yang namanya tiga Tuhan, triteos setara. Teman-teman mungkin pelajari sebelum adanya Tritunggal, orang-orang pagan Romawi sudah mengenal tiga Tuhan, Minerva, Jupiter, dan lain-lain. Ya, nah saya lupa istilahnya apa itu ya. Yang penting dia tiga Tuhan. Dan begitu juga dengan Osiris, kemudian juga ada Anubis, dan kemudian juga ada Dewa Mitra. Kepercayaan adanya Tuhan lebih dari satu ini
itu diimani oleh orang-orang sebelum peradaban muncul seperti yang kita nikmati saat sekarang ini. Ya, peradaban Mesir kuno dengan dewa mitranya, kemudian peradaban Romawi kuno dengan adanya Zeus, ya, di Gunung Olympus memiliki anak keluarga dan mereka mengatur alam semesta. Mereka terdiri dari yang paling tua adalah bapak dari segala dewa yang bernama Zeus, dan kemudian anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Jadi Tuhan berkeluarga itu sudah diimani oleh pagan Yunani dan pagan Romawi. Begitu juga dengan Tuhan-Tuhan yang memiliki orang tua. Nah, kalau kita bicara tentang agama Samawi, yang disebut dengan Samawi ini agama yang dipercayai datang dari langit. Maksudnya pewahyuan langsung dari Tuhan. Nah, agama Samawi ini ciri-cirinya diantaranya adalah Tuhannya transenden. Apa yang dimaksud dengan transenden? Tuhan transenden ini Tuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal dan logika, melainkan kita tahu Tuhan itu dari Tuhan sendiri yang memberitahukan. Nah, ciri-ciri yang kedua, Tuhan ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang-pegang dan bahkan dimatikan. Yang kedua, Tuhan, ciri-ciri Tuhan agama Samawi yaitu Tuhan sembahannya Bani Israel, bukanlah manusia apalagi makhluk. Makanya di dalam 10 hukum Taurat atau 10 Commandment yang dipercayai oleh orang-orang Israel diberikan kepada Musa, tidak boleh ada Allah lain selain Allah itu sendiri. Saya tidak akan menggunakan kata Allah lagi karena itu hiperkorek. Saya akan menggunakan kata Theos atau Elohim. Ya, tidak boleh ada Elohim lain karena Elohim itu hanya satu, yaitu Dia yang mengutus Musa. Kemudian ciri-cirinya adalah tidak ada yang dapat melihat Elohim ini dapat hidup. Itu juga ada di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya, Elohim ini memiliki kebiasaan mengutus nabinya dan malaikatnya untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh hamba-hambanya dari kalangan manusia. Dan Elohim ini juga punya ciri-ciri bahwa Elohim ini melindungi, menghukum, mematikan dan juga bahkan menyelamatkan. Inilah ciri-ciri Tuhan di dalam kitabnya orang-orang Bani Israel yang kita yakini sebagai kitab yang telah bercampur dengan catatan manusia, tapi mereka klaim sebagai firman Tuhan yang masih otentik. Nah, sementara di dalam Islam sendiri, ciri-ciri ketuhanan di dalam Islam itu termaktub di dalam Al-Quran dalam 99 asma wa sifat. Salah satu yang paling kita ucapkan sering adalah sifat dasar Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Teman-teman setiap hari mengucapkan hal itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara sifat Allah memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Tetapi secara ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara dengannya. Nah, untuk lebih spesifiknya, bahwa Allah kita memiliki karakter khas sebagai ilah, sehingga dia berbeda dengan makhluk, dia itu ahad. Makanya dalam surah Al-Ikhlas teman-teman kita diajarkan, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah kita itu yang pertama adalah dia satu-satunya ilah yang menguasai alam. Yang kedua, dia tempat bergantung seluruh makhluk. Dia tidak perlu sebab dan akibat. Dia tidak berasal dari manapun, dari apapun, karena dialah sumber segala sesuatu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya dia tidak memiliki garis keturunan dan genealogi, sehingga berpotensi timbulnya ideologi rasisme. Dan kemudian tidak ada yang sama dan setara dengan Allah. Ini adalah esensi ontologis keberadaan Allah. Pertanyaannya kemudian, apakah dalam dunia filsafat, dunia saintifik, segala sesuatu yang ada itu murni pure harus bisa terindra, sehingga kemudian orang-orang ateis menafikan keberadaan Allah? Teman-teman, saya sedikit membocorkan rahasia. Bahkan orang-orang dalam ranah saintifik pun mengakui sesuatu yang tak terindra itu ada. Salah satunya apa? Akal, daya. Ya, kemudian juga mereka percaya bahwa ada namanya God particle atau partikel Tuhan, dan mereka juga percaya bahwa ada dunia fisika kuantum dan juga dunia makrokosmos. Apakah para orang-orang saintifik ini sudah melihat dan mengindrakan dunia makrokosmos keseluruhan? Tidak. Mereka hanya mampu menggambarkan, merumuskan dengan penelitian dan membandingkan. Inilah metode sebenarnya untuk mengetahui keberadaan Allah dengan rasio. Umat Islam tidak perlu melihat Allah untuk membuktikan keberadaan Allah. Kami mengkaji keberadaan dengan rasio yang ada di dunia ini. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang saintifik.
Para ilmuwan menggambarkan dunia makrokosmos bukan karena mereka pernah melihat, tapi mereka mengkaji. Kalau begini, maka begitu. Kenapa waktu bisa melengkung? Kenapa ada teori relativitas? Karena mereka merumuskan. Mereka menggunakan rasio. Mereka menggunakan ilmu matematik. Bukan karena mereka pernah melihat dunia makrokosmos. Bukan karena pernah melihat waktu. Kenapa mereka mengetahui waktu? Bukan karena mereka pernah melihat waktu. Tapi mereka merasionalkannya. Mempertimbangkannya dengan akal. Kalau seandainya ada ini, maka ada itu. Inilah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau ada orang yang beragama non-muslim, orang ateis mengatakan Tuhan tidak ada karena tidak terindra, ini akan meruntuhkan dunia saintifik juga. Karena tidak semua yang dalam ranah saintifik itu terindrakan, saudaraku. Ya, inilah statement saya pada kali ini. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan atau kita elaborasi mendalam. Apa yang disebut dengan Tuhan? Apa bukti-bukti keberadaannya? Bisakah Tuhan menyamar menjadi manusia? Apa konsekuensinya? Apakah Tuhan kalian absolut berkuasa? Atau jangan-jangan Tuhan kalian adalah Tuhan buatan pikiran manusia? Silakan, saya izinkan untuk yang lain bertanya. Dan jangan kabur dari tema kita. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan. Mari kita seputar itu dan kita kaitkan dengan ketuhanan. Silakan Greg, diangkat teman-teman yang mau bertanya. Oke. Bang Kui. Halo Bang Kui. Siap. Oke, apakah ada pertanyaan Bang? Silakan. Oke, mbakku cantik ini. Ilmu ontologi telah diajarkan, aku baru paham. Makasih mbak. Itulah gunanya diskusi. Kalau bagus, kita bilangkan bagus. Dan memang saya nambah ilmu. Cuman sedikit saya mungkin beda pendapat. Penjelasan mbak itu tadi bukan kepada Tuhan, tapi kepada Allah sendiri. Karena disebutkan Tuhan, kan penjelasan itu Allah sebenarnya yang Mbak jelaskan. Karena kata Tuhan itu kan merupakan ya istilah kan. Tuhan itu apa sih kan gitu. Tapi yang sebenarnya nggak bisa dilihat itu bukan Tuhan, tapi Allah sendiri gitu loh. Gimana menurut Mbak? Oke, kata Tuhan, kata Allah, dua-duanya adalah kata hiperkorek, brother. Kesalahan kalian. Enggak lah. Saya akan jelaskan sebentar. Tidak ada kata Allah dalam kamus agama manapun, kecuali artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Silakan Anda cross check. Carikan saya kamus kata Allah. Tapi kalau yang Anda maksud adalah ALLAH dalam Latinnya atau alif lam lam ha dengan cara membaca. Kalau Anda pernah belajar bahasa Inggris ada namanya pronunciation. Ada kaidah cara membaca. One tidak dibaca one, tapi one. Bahasa Arab juga begitu. Ada namanya makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Ketika kami diajarkan asma Allah dari alif lam lam jalalah, kemudian ditambahkan ada huruf ha-nya, kami bukan membacanya dengan Allah. Kaidahnya tidak sesuai. Maka kami membacanya dengan ditafkim, ditebalkan huruf lamnya. Allah. Kenapa begitu? Itu kaidah bahasa. Itu kaidah bahasa, kaidah akademik. Jadi kalau ada orang-orang yang membaca dengan kata Allah, itu salah. Karena boleh dibaca Allah kalau hurufnya itu kasrah, ilah. Kami baca dengan tidak ditafkim, ditarkik, ditipiskan, ilah. Tapi kalau bicara tentang Allah, kami harus membacanya tafkim. Itu kaidah. Sama seperti kalian misalkannya bahasa Inggris. Kenapa one dibaca one? Itu kaidah. Anehnya kaidah ini dirusak. Oleh siapa? Lembaga Alkitabiah Indonesia. Mereka melatinkan kalam Allah menjadi ALLAH, lalu membacanya dengan kata Allah. Kemudian mentafsirnya seenak udelnya tanpa ada ilmu pengetahuan. Mengatakan bahwa itu generic name atau istilah, bukan proper name atau nama pribadi. Ilah itu istilah untuk entitas yang disembah. Kalau bahasa Arabnya ilah, bahasa Syuriani dan bahasa Aramaik dan bahasa Ibraninya tidak ada kata Allah, tapi Allah dan Eloah. Kaidahnya pun ada. Saya tidak tahu dari mana kalian dapat kata Allah ini. Itu hiperkorek.
Kalau kalian memaksakan, tunjukkan kepada saya dasarnya apa dulu Allah ini. Silakan, bawakan dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, buatkanlah dulu kamusnya, Kamus Kristen Indonesia. Dan masalahnya apakah akan disepakati atau tidak. Biar kami tahu. Kalau kita bicara tentang Allah dalam bahasa Ibrani, bahasa nenek moyangnya Yesus konon, Allah itu artinya sumpah serapah. Alif lamet hei. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, itu merujuk kepada entitas satu-satunya yang memiliki nama seperti itu, yang tidak ada makhluk bernama seperti itu, yang tidak memiliki berhala sama sekali, mulai dari Adam sampai sekarang. Dia adalah nama sembahannya umat Islam dan divalidasi oleh seluruh kamus di dunia. Baik kamus Cambridge, baik kamus Oxford, baik kamus yang dibuat oleh orang Katolik dan Kristen Protestan sendiri yang bernama Louis Ma'aluf dalam kamus Al-Munjid. Allah ismul zat wajib al-wujud. Jadi, ketika kalian menyampaikan sesuatu yang keliru, kewajiban saya meluruskan. Kalau kalian bisa membantah, bantahlah wahai saudaraku. Ketika tidak mampu membantah, kenapa harus memaksakan kesalahan untuk diucapkan? Jadi Mbak, Allah itu Tuhan atau Tuhan itu Allah bagaimana? Saya ulangi sekali lagi. Kami tidak mengenal kata Allah. Allah itu bahasa Minang, artinya sudah. Allah. Oh, Allah terserah. Kami tidak mengenal kata Allah. Anda katakan saja kata ilah. Ilah itu sembahan. Bukan, maksud saya begini, kan waktu saya Allah. Kenapa satu dulu, saudaraku? Mbak, bentar. Nggak bagus diskusi. Ya, silakan. Diskusi Mbak kan 8 menit. Aku cuma bertanya, saya bilang tadi. Bertanya itu wajar sebentar, saudaraku. Ya. Waktu narasi Mbak udah jelas. Cuman saya bilang kan ada sedikit yang kurang pas. Banyakan Mbak itu menarasikan Allah sendiri, bukan Tuhan. Karena kenapa? Kalau saya lihat di di Al-Ma'arif 70 ayat 40, Allah bersumpah kepada Tuhan. Maksudnya apa pula itu? Rob dan Robba itu ada perbedaan dengan ilah. Coba dengarkan baik-baik nih ya. Kata Tuhan ini kan bahasa Indonesia dari hiperkorek kata Tuhan. Betul, setuju. Kata Rob dan Robba itu artinya pemelihara dan pemilik. Ketika saya bersumpah atas nama pemilik kamar ini, saya bersumpah dengan nama saya sendiri karena pemilik kamar ini saya. Ketika Allah bersumpah dengan Robba, dengan pemilik, Allah bersumpah dengan pemeliharaan langit dan bumi yang adalah Allah sendiri. Bukan gitu kalimatnya. Baca tuh. Ya gini brother, kalau Anda bisa membantah saya tuh pakai data lah. Saya paling malas orang Al-Ma'arif 70 kalau Anda misalkannya tidak sepakat bersumpah kepada Tuhan gitu loh. Iya, Tuhan itu di situ pakai bahasa apa? Huruf besar. Berarti 2 Tuhan kian. Saya tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam memahami Al-Quran saya, brother. Saya menggunakan bahasa Arab loh. Kok Anda paksa saya pakai bahasa Indonesia? Al-Quran saya bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Salah terjemahan itu kan? Terjemahan tidak salah, tetapi kami bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang kognitifnya terendah. Kami paham, karena asal katanya kata Robba. Dan Allah adalah Tuhan alam semesta. Allah katakan di ayat itu, Allah pemilik segala sesuatu. Allah lah yang menjaga langit dan bumi, dan Allah pemilik maghrib dan Allah pemilik timur dan barat. Lalu ketika Allah katakan, saya bersumpah dengan pemilik timur dan barat, pemelihara timur dan barat, kan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Masalahnya apa? Nah, yang saya bahas di sini tentang definisi Tuhan. Pertanyaan Anda tidak ada kaitan dengan ontologis. Kalau Anda mau mempertanyakan Al-Quran, Allahu Akbar. Tuhan Bang Kera gini aja deh Bang Kera gini deh. Bang Kera gini. Bang Kera ini mau menjelaskan atau bertanya. Kalau menjelaskan saya kasih dia waktu 5 menit menjelaskan. Suruh dia pakai data, suruh dia menggunakan keilmuannya Greg. Karena Uni udah bilang Uni nggak mau debat kusir ya Greg. Kalau ada orang punya masalah dengan otaknya sendiri, Uni nggak harus bertanggung jawab dengan permasalahannya Greg. Ya, kita capek-capek belajar. Uni 2 hari 2 malam belajar Greg membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada orang yang cuma baca terjemahan lalu dia membantah Uni. Kayaknya kan Uni menghina diri Uni sendiri kan Greg. Silakan Greg, kasih Bang Kuera menjelaskan ilmu dia ya. Oke. Sebentar Bang Kuera, sebelum lanjut saya pengen tambahin sebentar.
Jadi di surat Al-Ma'arij ayat 40 itu dikatakan di situ kan. Jawabannya nanti di surat Al-Baqarah ayat 115. Di situ dikatakan walillahil masyriq wal maghrib. Artinya al-masyriq dan maghrib itu kepunyaan Allah. Maka di Al-Ma'arij ayat 40 Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kok bisa gitu? Anda silakan baca di Bible juga ada. Lanjut, tunjukkan datanya, lanjut. Bang Kira turun aja ya. Abang ketawa mendengarkan penjelasan Greg. Berarti memang abang tidak membutuhkan jawaban kami. Abang turun aja ya. Karena kami tidak mau buang-buang waktu dengan orang-orang yang bertanya untuk merendahkan Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 140, ketika kalian melihat orang telah menolak Al-Quran dan mengolok-olok ayat kalian, jangan duduk bersama mereka. Karena Allah akan membangkitkan kami dengan orang munafik dan orang kafir. Karena kami sama dengan kalian nanti. Di sini kami edukasi. Kami berusaha untuk tidak mengolok-olok. Kalau untuk mengolok-olok, kitab kalian adalah olok-olokan yang paling nyata. Ya, saya akan tunjukkan bukti bahwa kalian sendiri mengolok-olok kitab kalian. Greg berusaha menjawabnya dengan sangat lugas dan dengan tenang. Tiba-tiba ketika Anda mendengarkannya, Anda tertawa. Tadi Anda bicara bahwa Anda punya adab. Greg tidak bercanda dengan jawabannya. Lalu Anda menertawakan jawaban Greg. Lalu untuk apa Anda bertanya kepada kami? Kalau Anda hanya akan menertawakan jawaban dari Greg. Kecuali memang jawaban Greg itu lucu. Kenapa Anda menertawakan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, sementara Tuhan yang kau imani juga bersumpah dengan namanya sendiri? Standar apa yang kalian gunakan umat Kristen? Kami tidak bermasalah dengan kalian. Kami tidak punya masalah dengan otak kalian yang kognitifnya kurang. Silahkan kalian mengatakan Tuhan kalian itu mati, Tuhan kalian itu punya kelamin, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang mengutus Tuhan. Kami sudah tidak peduli dengan keolok-olokan kalian terhadap Tuhan kalian sendiri yang bahkan kalian tegas-tegasan mengatakan dia terkutuk. Tetapi kami di sini sedang edukasi. Ilmu yang kami sampaikan ini dari hasil pembelajaran. Kalau misalkannya kalian tidak menerima jawaban kami, tidak masalah. Kami tidak perlu keberatan dengan kalian kok. Mute. Nah, kalau kalian umat Kristen tidak punya adab, saya maklum. Kalau kalian tidak punya moralitas, saya pun maklum. Tapi yang anehnya ketika kalian mengaku anak Tuhan, tapi kelakuan kalian seperti anak Dajjal, ini yang saya nggak maklum. Mengaku-ngaku punya Roh Kudus, tapi seperti kesurupan setan di Komal ini. Adab kalian memang tidak ada, karena memang dalam secara esensi di kitab kalian tidak diajarkan adab. Maaf ya, saya harus tegas dengan hal ini. Saya bisa buktikan kalian tidak punya adab, karena memang nggak diajarkan adab. Ya, kalau kami ada, sebaik-baiknya akhlak adalah Rasulullah, dan kami harus mencontoh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kami, ketika kalian berbicara dari ketidaktahuan kalian, kami nggak perlu menanggapi itu ya. Oke, lanjut. Nah, ada hal yang menarik yang saya akan lanjutkan. Interpretasi tentang ontologis, apa yang ada atau yang mungkin ada. Benda fisika, makhluk hidup, apakah roh dan jiwa itu ada? Maka orang-orang beragama akan menyepakati yang namanya roh dan jiwa itu pasti ada. Maka kita tidak bermasalah lagi dengan orang beragama. Kalau kita masuk kepada ranah orang beragama, pertanyaannya adalah, teman-teman tahu tidak? Umat Kristen mengatakan bahwa roh Yesus atau roh Tuhan mereka menjelma menjadi manusia. Dan teman-teman tahu tidak? Istilah untuk roh yang menjelma jadi manusia adalah siluman, bukan Tuhan. Maka ketika ada orang-orang yang beragama Kristen mengatakan roh Allah menjadi manusia, mereka menganggap Yesus adalah siluman. Itu fakta. Kecuali mereka mau menolak KBBI ya. Saya akan tunjukkan datanya teman-teman. Silakan teman-teman buka KBBI definisi siluman. Di mana definisi siluman secara esensi adalah roh halus yang menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Ini definisi siluman. Nah, teman-teman Kristen menganggap Yesus siluman pada dasarnya tanpa mereka sadari bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah roh yang menjelma menjadi manusia. Karena firman itu adalah roh, Tuhan mereka adalah roh, dan secara konsekuensi mereka menganggap bahwa Yesus adalah siluman, ya. Maka muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Lalu kalau memang Yesus adalah jelmaan Tuhan, pertanyaannya adalah apakah Yesus harus menjelma? Kalau ada Tuhan yang